Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikah dengan gadis yang masih virgin adalah dambaan kebanyakan pria single, karena kepuasan mata pada hakikatnya terletak pada kepuasan batin. Dari itu, mencari istri yang masih perawan adalah hal yang paling mutlak bagi seorang pria. Zaman sekarang, mencari gadis yang masih perawan bagaikan mencari sebutir pasir putih di tumpukan pasir yang hitam. Sedikit lengah, warnanya akan tercampur kembali dengan warna yang hitam. Lebih sulit daripada memasukkan benang yang kusut ke dalam lubang jarum. Sehingga banyak laki-laki yang gagal dalam fase memilih dan menentukan calon pasangan hidupnya. Penyesalan laki-laki yang amat besar adalah ketika dia terperosok ke dalam lubang yang digali oleh laki-laki lain. Sakit dengan luka yang tiada nampak. Ingin rasanya menangis tapi malu. Ingin rasanya menjerit sekuat tenaga tapi tak pantas. Pengen marah, untuk apa? Sakit sudah menimpa, sesal sudah terlambat. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Pertanyaan kita sekarang adalah, bagaimana bila setelah menikah si laki-laki baru mengetahui bahwa gadis yang dinikahinya ternyata sudah tidak perawan lagi? Bolehkah si laki-laki tersebut membatalkan pernikahannya dan menarik kembali mahar yang sudah diberikan kepada wanita tersebut? Sebab bicara mahar adalah bicaranya perjuangan laki-laki. Sahabat inspirasi, menjawab pertanyaan tersebut, saya mengutip kaulnya Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, cetakan Darul Ma'rifah jilid 5 halaman 13. Lau nakaha imra'ata, seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, lam ya'lam annaha zanat, laki-laki tersebut tidak tahu, dia tidak paham kalau wanita ini sudah pernah melakukan zina. Artinya ini wanita sudah tidak lagi perawan. Kapan dia baru tahu? Fa'alima qabla dukhuliha alaihi annaha zanat, si laki-laki baru paham wanita ini telah melakukan zina setelah akad nikahnya berlangsung. Dan sebelum si laki-laki ini menyetubuhi wanita tersebut, dia sudah tahu annaha zanat, bahwa wanita ini telah melakukan zina. Artinya apa? Wanita ini telah tidak lagi perawan. Lam tahrum alaihi, wanita tersebut tidak haram untuk laki-laki ini. Tetapi yang lebih memberatkan kita laki-laki, walam yakullahu akhtu sadaqihi minha, kita tidak boleh menarik kembali mahar yang sudah kita berikan kepada perempuan tersebut. Wala faskhun nikahiha, dan kita tidak boleh membatalkan pernikahan tersebut. Sebab cara untuk menarik mahar kembali, batalkan pernikahannya. Karena menurut Imam Asy-Syafi'i, hilangnya keperawanan perempuan baik karena zina atau sebab lain bukan satu cacat yang membolehkan si laki-laki menarik kembali maharnya atau membatalkan perkawinannya. Memang dalam Islam boleh membatalkan nikah dan menarik kembali mahar kita, dengan syarat si wanita memiliki cacat, lepra, penyakit menular yang tidak ada harapan sembuh, sumbat kemaluannya baik dengan tulang atau dengan daging dan sebagainya. Tetapi perawan bukan satu cacat yang membolehkan si laki-laki untuk membatalkan nikahnya. Perawan bukan satu aib yang membolehkan si laki-laki untuk menarik kembali maharnya. Apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki ketika musibah berat tersebut menimpa dirinya? Ada 3 hal yang bisa laki-laki lakukan. Yang pertama, ucapkan kalimat tarjih, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah sebuah musibah. Ini adalah sebuah malapetaka yang diberikan kepada kita.
Tergantung apa sebab dan salah kita. Mungkin ada kesalahan dan dosa kita kepada Allah dan belum kita tobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang bisa laki-laki lakukan ketika musibah tersebut menimpa dirinya, wa kana lahu insya'a ayyumsika. Kalau si suami tersebut ridha dengan apa yang dia terima, maka silahkan dia bangun rumah tangganya di atas kepedihan hatinya. Bertahun kita kumpulkan mahar 1000 demi 1000, bekerja tak kenal lelah di teriknya matahari dalam derasnya hujan, hanya untuk menikahi dambaan hati kesenangan jiwa. Tapi apa yang dia dapat? Hatinya terluka, jiwanya sengsara. Yang ketiga, yang bisa laki-laki lakukan ketika musibah tersebut menimpa dirinya, wa insya'a ayyutallika. Kalau si suami merasa batinnya tidak mampu, jiwanya meronta-ronta ketika membayangkan orang yang paling dikagumi dan dibanggakan sudah lebih dulu dicumbu oleh makhluk asing lain. Tak ada mendung, tak ada hujan, bagaikan petir di siang bolong. Berat rasanya merajut rumah tangga di atas akar kesedihan. Senyuman akan selalu berasa sebuah tangisan. Maka si laki-laki boleh menceraikan istrinya saat itu juga. Bagaimana dengan mahar? Goodbye. 1000 pun tidak punya hak laki-laki untuk menarik mahar tersebut. Tapi berat rasanya mahar 150 juta memang. Tapi itulah resiko yang harus ditanggung oleh laki-laki ketika kita salah memilih pasangan hidup. Maka sahabat inspirasi, memilih pasangan hidup bukan hanya melihat fisik luarnya saja. Kalau hanya melihat itu, bukankah kita semua pernah mengalaminya? Mengambil potongan paling besar, ternyata itu bukan paha ayam, tapi terong yang tertutup bumbu masakan putih. Luarnya sama-sama menggoda, ketika digigit rasanya berbeda. Carilah wanita yang baik. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Menikahlah kamu wanita-wanita yang baik, baik luarnya, baik dalamnya. Istri yang baik akan memberikanmu kebahagiaan dan kamu memberikannya surga. Istri yang buruk akan memberikanmu kesengsaraan dan kamu memberikan untuknya neraka. Kalau istri memberikanmu kesejukan, maka semahal apapun mahar itu tak akan terasa berat. Tetapi kalau istri hanya mendatangkan penderitaan kita, semurah apapun mahar itu akan selalu disesalkan. Wahai sahabat, ifu ta'ifun nisa'ukum. Mulai dari detik ini, jagalah dirimu baik-baik, maka akan menjaga diri pasangan-pasangan kamu. Jadilah tipe pemuda yang baik, maka akan mendapatkan tipe pemudi yang baik. Salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.